Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat musafir dakwah? Kali ini kita akan ziarah virtual ya di Masjid Menara Kudus dan juga Masjid Agung Demak. Di Masjid Menara Kudus ini ada dua situs yang sangat penting, yaitu masjid yang namanya adalah Menara Kudus. Ya, Masjid Al-Aqsa itu nama masjidnya Masjid Al-Aqsa. Itu diberikan nama yang sama serupa dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina di kota Al-Quds. Karena Sunan Kudus ini yang nama aslinya adalah Ja'far Shadiq memang berasal dari kota Al-Quds di Palestina. Beliau hijrah bersama ayah dan kakeknya sejak tahun 1400-an Masehi ya, dan beliau adalah di antara santri-santri yang paling tersohor dari alumni pesantren Ampel yang didirikan oleh Sunan Ampel. Ya, Sunan Ampel itu sendiri menurut riwayatnya adalah paman daripada Sunan Kudus. Beliau adalah saudara kandung dari Sayyidina Utsman Haji atau Sunan Mudung yang merupakan ayah dari Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Teman-teman, sebelum meninggal dunia, ayahnya yang bernama Sunan Mudung atau Utsman Haji ini adalah Senopati Panglima Kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Usai beliau meninggal, maka Sunan Kudus alias Ja'far Shadiq ini menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi atau jabatan Senopati Perang itulah Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai Senopati, teman-teman, ia juga diangkat menjadi Imam Besar Masjid Agung Demak, serta menjadi Qadhi atau hakim di kerajaan tersebut karena keluasan ilmu beliau. Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shadiq kemudian pindah ke kawasan Tajuk. Itu dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam yang ditulis oleh Suhaili. Di kawasan Tajuk inilah Ja'far Shadiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islamiyah. Strategi dakwah yang beliau usung adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu atau Buddha, melainkan mengerangkulnya pelan-pelan. Nah, lihat saja contoh menara Masjid Al-Aqsa atau Menara Kudus itu adalah bangunan yang sama mirip sekali dengan arsitektur bangunan pura dalam agama Hindu. Baik menaranya maupun nanti ketika gerbang masuk masjid itu dibuat seperti seolah-olah orang Hindu itu ya masuk ke dalam pura. Dan di dalam lokasi masjid atau ruang utama itu juga terdapat pintu yang mirip juga dibuat seperti arsitektur Hindu. Dan lokasi di menuju pemakaman Sunan Kudus itu juga ya sangat kental sekali. Ornamen atau arsitektur bernuansa Hindu itu adalah bagian dari strategi dakwah Islam di Pulau Jawa yang sangat kental sekali dengan budaya dan pengaruh Hindu. Maka berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Sunan Kudus ini memperoleh simpati dari masyarakat. Ya. Berkat penerimaan dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kudus itu, wilayah Tajuk kemudian berganti nama menjadi Kudus, yang diambil dari kata Al-Quds, sebuah kota suci di Yerusalem. Karena itulah Ja'far Shadiq dikenal dengan julukan Sunan Kudus. Beliau lalu mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau itu memiliki arsitektur yang unik. Menara masjidnya serupa candi. Sunan Kudus berhasil mengkompromikan ya, arsitektur Islam, Jawa, Hindu, Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah itu dituntut Sunan Kudus atau dipelajari beliau dari beberapa gurunya. Dalam buku Atlas Wali Songo ya, yang ditulis oleh Prof. Agus Sunyoto, disebutkan beberapa guru Sunan Kudus itu adalah seperti Kiai Telingsing, ulama Cina yang bernama asli Telingsing. Beliau juga belajar
dari kiai-kiai, ulama-ulama di pesantren Ampel dan ayahnya sendiri yaitu Usman Haji atau Sunan Kudus. Kemudian dari sisi keluarga, Sunan Kudus menikahi Dewi Rahil, putri Sunan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dan istrinya itu Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Demikianlah sejarah Masjid Menara Kudus. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya untuk terus mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persis kayak komplek Hindu ya. Mana? Sini. Oh, ya. Nah, ini kita masuk area. Ini peziarah. Ini peziarah. Nah itu. Nah ini pintu masuk ke area makam Sunan Kudus, Sunan Ja'far Shadiq. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله وابدله دارا خيرا من دارك واهلا خيرا من اهله ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس واغسله بالماء والثلج والبرد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين الأحياء منهم والأموات إنك سميع. صلى الله عليه وسلم. رب العالمين. Kita sudah keluar dari area pemakaman kompleks Sunan Kudus. Ini ada yang jualan oleh-oleh, penganan ya. Nah, keluarnya dari arah sini. Nah, ini posisinya di samping masjid masih.
Menara Kudus. Nah, ini lorong teras masjid ya. Jadi teman-teman, ini yang asli, ini pintunya. Ini pintunya tinggi-tinggi ya, besar, pintu kayu jati. Ini kita nggak bisa masuk, padahal menarik sekali. Di dalam masjid itu ada banyak sekali artefak bersejarah. Nah, di dalam itu ada gapura lagi, gapura Hindu. Di dalam masjid ini ya posisinya ya. Ini ada gapura Hindu lagi yang di dalam. Mirip, dibuat seperti itu untuk masuk, buat menyatakan bahwa dia itu para penganut agama Hindu yang sebelumnya yang mualaf masuk Islam itu seperti dia seolah-olah sedang masuki gapura pura. Dia tidak merasa masuk ke aneh ke dalam masjid. Inilah salah satu metode dakwah Sunan Kudus, Ja'far Shadiq. Nah, ini menara Kudus, menara yang dibangun oleh Sunan Kudus ya, ke atas sana. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini gapuranya ini mirip. Nah, ini gapura yang di luarnya. Nah, gapura Hindu. Ini tiang-tiangnya. Pintunya, pintu gapura dibangun persis seperti pintu masuk menuju pura-pura Hindu. Nah, inilah Menara Kudus ya, Masjid Menara Kudus. Nah, ini menaranya. Nah, yang dilihat dari luar itu terlihat warna besi baja putih. Masjid Aqsa Menara Kudus. Ini karena Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus itu berasal dari kota Al-Quds, dari Baitul Maqdis. Dia membangun replika Masjid Menara Kudus ini mirip seperti Masjid Qubatus Shakhrah. Nah, itu kubahnya. Nah, ini menara Kudus. Jadi menara masjidnya itu benar bentuknya seperti pura. Subhanallah. Ini salah satu keunggulan metodologi dakwah Wali Songo ya. Subhanallah. Oke, kita akhiri teman-teman. Kita selesai menengok situs sejarah Sunan Kudus, Sunan Ja'far Shadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat musafir dakwah? Kali ini setelah kita mengunjungi atau ziarah virtual Masjid Menara Kudus, kita akan sejenak ya mentadabburi ayat-ayat Allah di Masjid Agung Demak. Ini masjid yang sangat legendaris ya, memiliki khazanah kekayaan sejarah Islam yang luar biasa sebagai tonggak penting Islamisasi di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Kita ketahui Pulau Jawa dan Kepulauan Nusantara Indonesia pada umumnya dahulu itu didominasi oleh
agama Hindu-Buddha. Ya, agama Hindu-Buddha itu juga bukan agama asli Nusantara, itu juga impor dari India. Ya, dan Islam sebenarnya datang juga sejak awal, sejak abad ke-8 Masehi sampai ke Nusantara. Jadi bersamaan. Hanya kekuatan Hindu dan Buddha di Nusantara itu sudah lebih dulu dan lebih kuat. Karena memang lahirnya agama Hindu dan Buddha itu ada setelah atau sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dakwahnya mereka sampai duluan ke Nusantara. Tetapi Islam masuk Nusantara itu ya abad ke-8 Masehi, di masa awal masa-masa terakhir Khulafaur Rasyidin dan juga di masa Daulah Bani Umayyah. Nah, setelah berkembangnya atau dakwah Islamisasi Nusantara itu berjalan dengan damai secara perlahan-lahan, bertahap, ya, ratusan tahun, maka kemudian abad keempat, abad ke-15 itu terjadi Islamisasi yang masif, ya, Islamisasi yang terjadi secara struktural, yaitu dengan membangun institusi politik di Pulau Jawa, yaitu dengan lahirnya Kerajaan Islam Demak. Jadi teman-teman, Masjid Agung Demak ini adalah masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah, yang nama aslinya adalah Raden Abdul Fattah Al-Akbar. Itu sultan pertama dari Kerajaan Demak, di mana pembangunan Masjid Agung Demak itu dibantu oleh para wali songo di abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasinya di mana? Masjid Agung Demak ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ya, nama Kauman ini hampir seragam, ya, adalah lingkungan atau kampung untuk para santri, para ulama yang memakmurkan Masjid Agung di setiap kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Ya, nama Kauman ini masih ada dan lestari di daerah sekitar Masjid Gede Yogyakarta, Masjid Gede Kauman namanya. Kemudian juga di Solo itu juga Kampung Kauman, dan semua di tempat-tempat di wilayah-wilayah Kesultanan Islam yang tersebar di berbagai kepulauan Nusantara, bukan hanya di Pulau Jawa, itu juga ada istilah Kampung Kauman. Nah, di Demak juga ada itu Kampung Kauman. Nah, inilah lokasi masjid itu. Dan berada di tempat alun-alun dan pusat keramaian Demak. Ini mudah sekali untuk kita temukan. Menurut kisah yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dulunya ada tempat berkumpulnya wali songo menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan kota wali. Maka Raden Patah, ya, beliau setelah berkuasa menjadi salah satu dari wali songo, anggota Dewan Wali, ya, bersama wali-wali yang lain. Itu bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkala Memet yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Apa maknanya? Secara filosofis, gambar bulus itu menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu tahun 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, ya. Kemudian ekor bulus bermakna 1. Jadi 1401. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak. Dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di beberapa dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak ini, teman-teman, adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana, namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarisma. Atap Masjid Agung Demak ini berbentuk linmas, ya teman-teman, yang bersusun 3, merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam ruangan utama masjid itu disebut soko tatal atau soko guru,
yang dibuat langsung oleh para wali songo. Masing-masing di sebelah barat laut itu ada Soko Sunan Bonang atau tiang tatal Sunan Bonang, sebelah barat dayanya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggaranya itu ada tatal Soko tatalnya Sunan Ampel, dan sebelah timur laut itu dibangunlah tatal oleh Sunan Kalijaga, itu tiangnya ya. Jadi ada empat tiang tuh, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek, nah ini penampakannya. Ini sudah replikanya ya, sudah dibuat ukiran yang mirip seperti yang aslinya. Nah yang aslinya itu ada di Museum Sejarah Masjid Agung Demak, nanti kita juga lihat di situ. Nah itu ada pintu Bledek, itu dianggap mampu menahan petir. Jadi sejarahnya pintu itu dibuat oleh Ki Ageng Selo, ya, juga merupakan prasasti Candra Sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani. Maknanya apa? Yaitu tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Ya. Artinya bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang. Ya, jadi pembangunan masjid itu adalah pada tahun 1466 Masehi. Ya, nah bagian teras Masjid Agung Demak itu sendiri ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut dengan Soko Majapahit. Nah, ini ada penampakan bentuk mihrab, ya, mihrab tempat imam atau khatib Jumat itu menunggu, ya, mereka sholat di dalam mihrab itu. Ada tempat khusus namanya maksurah, ya, ini maksurahnya. Dan atau juga dipakai untuk sultan-sultan kerajaan Demak yang melaksanakan sholat berjamaah menunggu waktu sholatnya di situ, atau berzikirnya di situ, berkhalwatnya di situ. Dan ini ada yang di dalam kurungan itu yang ditutup tirai itu adalah mimbarnya. Nah mimbar asli daripada Masjid Agung Demak ini itu ditutup, hanya dibuka untuk khatib melaksanakan khutbah Jumatnya setiap hari Jumat, ya. Dan fotonya bisa kita lihat ada di Museum Sejarah yang ada di sampingnya. Ya, kita selesai melaksanakan sholat zuhur berjamaah tadi di sini. Ini ada tangga naik ke sana ya, mungkin ke arah menara, kita nggak tahu. Ini situasi orang masbuk sedang sholat, itu kita sudah melaksanakan sholat zuhur. Jamaah putri.
di sisi seberang daripada Museum Sejarah Pasaman Demak itu ada komplek makam raja-raja atau keluarga raja dari Kerajaan Demak. Ya, di situ ada makam Raden Patah, ya, sebagai Sultan pertama sekaligus pendiri Kesultanan Demak, ya, Raden Fatah Al-Akbar. Kemudian ada juga di situ makam istrinya, ada juga makam Sultan Adipati Unus, ya, Adipati Yunus. Itu digelari dengan Pangeran Sabranglor, artinya beliau ini wafat meninggal dunia ketika menyerbu, ya, memimpin pasukan Demak untuk menyerbu tentara Portugis yang menghancurkan Malaka. Nah, itu terjadi pada sekitar awal abad 16, ya, setelah beberapa puluh tahun berdirinya Kerajaan Demak. Nah, itulah sekilas sejarah. Juga ada di situ ada makam Pangeran Benowo, ya, putra dari Pangeran Joko Tingkir yang mendirikan Kesultanan Pajang sebagai penerus tahta Kerajaan Demak. Nah, ini komplek pemakamannya, ya, ada Sunan Ngudung dan Nyi Ageng Campa. Nah, di depan sana yang paling besar itu Raden Patah. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ahla diyari kaum mu'minin wa inna bikum lahiqun. Nah, itu Raden Patah. Itu ada makam Raden Patah, Sultan Demak I, sebelah kanan, ya, dan di tengah Sultan Demak II, Raden Pati Unus, Pangeran Sabranglor yang wafat di negeri seberang ketika Sultanan Demak akan menyerbu Malaka untuk mengusir Portugis yang telah menghancurkan pelabuhan dan Kesultanan Malaka, Kesultanan Islam, ya, di Malaysia sekarang, Malaka. Itu permaisurinya, istri Raden Patah, Dewi Murtosimah. Masya Allah. Kita doakan kepada seluruh ahli kubur, muslimin dan muslimat di pemakaman ini, mudah-mudahan Allah berikan ampunan, Allah berikan turunkan rahmat dan maghfirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa naqi min adh-dhunub wal khataaya kama yanqa ath-thawbul abyadu min ad-danas waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Jadi Kesultanan Demak ini adalah kesultanan yang didirikan oleh Dewan Ulama, yaitu Wali Songo, ya, terdiri dari 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sultan Demak sendiri yang pertama Raden Abdul Fattah Al-Akbar itu adalah putra dari Raden Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Ya, setelah itu Majapahit tutup buku dan beralihlah kekuasaan Islam di Pulau Jawa. Subhanallah. Kesultanan Demak ini yang kemudian melahirkan kesultanan Islam yang lain. Ada Pajang, kemudian Mataram, dan seterusnya sampai Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, dan juga di Solo, Surakarta, ya, Kasunanan dan Mangkunegaran.
Ya, kita sudah ziarah. Mudah-mudahan ya ini menambah wawasan sejarah untuk kita semua. Ini ada beberapa makam lain, yaitu Raden Ibrahim, ya, putra dan istri. Nah, ini sekilas tentang sejarah silsilah manakibnya Sultan Raden Abdul Fattah Saidin Panatopo. Ya, lahir tahun 1448. Dan ini ada Brawijaya kelima. Ini kisahnya. Nah, ini sejarah periodisasi Wali Songo ya, dari tahun 1404 sampai 1479 Masehi. Jadi ada periode pertama, ini susunan Wali Songonya seperti ini. Ini era pertama Wali Songo. Jadi Wali Songo itu bukan cuma jumlah 9, dia jumlah 9 itu tiap periode. Kalau ada yang wafat, itu digantikan oleh Dewan Wali yang lain, dipilih oleh yang masih hidup. Ya. Dari periode kedua, ini periode ketiga 1463. Dia jumlahnya tetap 9 ya. Tidak lebih, tidak berkurang. Ini periode keempat. Mulai masuk Raden Patah menjadi anggota Dewan Wali Songo karena beliau adalah Amirul Mukminin Khalifatullah Saidin Panatopo. Nah, ini periode keempat. Kelima 1479. Ini sumbernya, referensinya. Ini situs-situs yang ada di wilayah komplek Masjid Sultan Demak. Ini foto-foto zaman dahulu, perkembangannya. Sekarang kita ke museumnya ya. Museum. Ini batu-batu yang dulu ketika awal membangun. Ini Al-Quran, koleksi Al-Quran tulisan tangan. Koleksi Al-Quran tulisan tangan. Ini lampu-lampu hias yang pernah digunakan di Masjid Agung Kesultanan Demak. Ya, ini masih koleksinya Quran tulisan tangan yang ada di Museum Masjid Agung Demak ini. Ini kayu tiang tatal dibuat oleh Sunan Kalijaga. Pengganti tiang cor ya. Zaman dulu belum ada coran mungkin. Ya, besi dan pasir, kemudian semennya ini diganti, tiangnya ini tiang tatal. Insyaallah. Terima kasih teman-teman, dan kita lihat di sini masjid di dalam museum sejarah Masjid Agung Demak ini kita lihat
ada bekas pondasi tiang masjid, tumpukan batu, kemudian ada beberapa lampu-lampu ya, dan juga beduk-beduk yang digunakan dalam setiap periode sejarah ya Masjid Agung Demak ini. Dan kita lihat sini tumpukan atau tatal tiang ya, tumpukan kayu yang dihimpun diikat menjadi satu. Nah, ini aslinya ada di Museum Sejarah, bisa kita lihat di sini. Ini asli seperti ini, luar biasa ya. Dan ini juga ada pintu asli dari pintu bledek ya, yang dibangun atau diukir oleh Ki Ageng Selo. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah sampai ke sini, dan lokasi di depan ini ada sumur atau tempat wudhu para wali dahulu ketika mereka membangun Masjid Agung Demak ini, dan ada menaranya. Tapi kalau menaranya ini nampaknya baru dibuat belakangan ya, karena hanya berupa tiang-tiang rangka-rangka baja atau besi. Demikian perjalanan Musafir Dakwah kali ini ke Demak setelah kami safari dakwah mengisi pengajian Pemuda Muhammadiyah di Kabupaten Kudus atau Kota Kudus. Berukir tumbuh-tumbuhan sejenis mahkota dan kepala binatang mitos dengan mulut bergigi yang terbuka. Nah ini, jadi ini ke pintu beledek. Condro Sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Saliro tahun 318 atau 1466 Masehi. Jadi inilah awal kisah ya dibukanya wilayah Demak dan lalu diresmikan menjadi Kesultanan Islam. Dengan raja pertamanya adalah Sultan Raden Fatah Al-Akbar. Ini proses renovasi sejarahnya. Mimbar utama masjid seperti ini, yang tadi ditutup oleh kain. Itu maksurah ya, ini mihrab, tempat tunggu imam, khatib atau sultan sholat di sini. Ini lambang Surya Majapahit. Nah ini silsilah Wali Songo dari bawah ya. Silsilahnya pada Sayyidina Husain dan Hasan, cucu Rasulullah SAW. Replika kayu Masjidil Haram yang zaman dulu, tempo dulu.
replika kayu Masjid Agung Demak. Ini sejarah penguasa ya Kesultanan Demak setelah pindah ke Pajang. Oke, sudah selesai ya. Kakak Nadia, kakak. Ini maket yang dibuat tahun 1845. Alhamdulillah. Ya, kita sudah melihat dan mengunjungi situs sejarah Islam di Pulau Jawa, yaitu Masjid Agung Kesultanan Demak. Itu tiang menaranya. Kalau Menara Kudus tadi bentuknya seperti itu. Ini menara Masjid Agung Demak. Indonesia berkibar. Ya, itulah tadi perjalanan kita meninjau berziarah ke kompleks makam Sunan Kudus Ja'far Shadiq dan melihat arsitektur Masjid Menara Kudus. Inilah peninggalan Islam yang luar biasa, salah satu tanda ya, Islamisasi di Nusantara. Kita akan jumpa lagi teman-teman dalam video-video berikutnya yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih sudah mensupport dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua.
Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi. Ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.